Puji Tuhan, shalom. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat datang, selamat kita beribadah. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada anugerah dan kebaikan Tuhan. Mari kita membaca satu pujian. Ku yakin kau hadir di sini.
Shalom, selamat pagi, selamat datang semuanya. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami semua dalam keadaan sehat dan dapat hadir di sini untuk mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh pendeta Tony Arif. Pimpinlah pendeta Tony Arif dalam membawakan firman-Mu agar supaya kami dapat memetik maknanya dan menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Bapa yang bertatakan di kerajaan surga, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Boleh berikan salam kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan Yesus baik, Tuhan Dia mati, Dia makin naik ke surga. Siapkan tempat buat saudara dan saya. Terima kasih Tuhan.
mendengarkan kesaksian. Kita akan mendengarkan kesaksian. Oh, deh. Ibu Siokli. Oh, haleluya. Shalom teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Selamat pagi. Kita berkumpul di sini karena kasih anugerah Tuhan. Dan saat ini saya mau menyaksikan untuk kemuliaan Tuhan Yesus, di mana saya belakangan ini diingatkan untuk bisa mengampuni. Saya udah lama berpisah dari suami saya, tidak bercerai tapi digantung. Sudah 25 tahun ternyata. Beberapa waktu yang lalu saya kedatangan mentor saya, tanya, ibu bagaimana kabarnya? Puji Tuhan saya baik, anak-anak baik, mantan suami baik, tapi nggak komunikasi sebenarnya. Apakah tahu kalau mantan suami itu bahwa ibu telah mengampuni? Oh, saya jawab enggak. Saya cuma kepada Tuhan Yesus saja satu sentral. Terus bagaimana dia tahu ya mantan suami kalau ibu enggak mengatakan langsung? Ya betul juga ya, saya bilang gitu. Bu, saya terpanggil untuk ibu saat ini. Bisa nggak Bu? Saya mendoakan ibu dan juga mantan suami ibu. Gak usah dipikirkan untuk kembali, biar Tuhan nanti yang akan menentukan hidup ibu. Amin. Singkat cerita, setelah saya didoakan, saya waktu untuk datang ke tempat mantan suami dan juga mertua saya, ditemani oleh bimbing rohani saya. Ternyata sampai di sana, kebetulan papa mertua saya sudah tobat, sudah kembali ke jalan Tuhan. Yang tadinya tidak pernah ke gereja, tidak pernah berdoa. Mentor saya tanya, wah papa mertua kamu bisa doa, puji Tuhan, saya bilang gitu. Pas kebetulan juga mantan suami saya ada di dalam rumah, padahal tidak janjian ya. Ya di situ ditanya, maksud kedatangannya apa? Kata mantan suami saya. Waduh, mentor saya udah doa ya, dia gak kaget. Cuman kami kedatangannya di sini bermaksud saya membawa Ibu Sioklin untuk bisa datang. Dia akan minta pengampunan. Sebelumnya dia sudah minta pengampunan kepada Tuhan Yesus, di mana sekian puluh tahun dia berkumpul dan juga selalu mencari Tuhan. Disitulah dia kaget, kami tidak punya maksud apa-apa. Kami datang hanya untuk kasih karunia Tuhan. Disitulah saya diminta untuk pegang tangan pertama kali mertua saya. Saya peluk, apa sedihnya saya lihat usianya sudah 84 tahun, keadaannya sudah rapuh dan tidak berbuat apa-apa, cuma duduk merokok, padahal sudah pasang angin jantung. Saya lihat rumahnya penuh dengan abu dan rokok. Ditanyalah sama mentor saya, Pak mau didoakan? Mau. Ya, saya pegang tangannya, Bu, tolong pegang tangannya. Setelah didoakan katanya air matanya netes. Saya diminta berpelukan. Aduh, begitu saat saya berpelukan, ampuni saya ya Pak. Karena sekian lama saya kalau datang hanya 1 tahun sekali pada saat Imlek. Itu aja. Saya tidak pernah komunikasi sama mantan suami, juga kadang-kadang mertua saya bisa telepon tanya bagaimana kabar saya, anak-anak, karena anak-anak waktu itu ikut sama saya. Setelah itu saya ada diingatkan bahwa waktu tidak pernah akan bisa diulang kembali, dan jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan hari ini oleh Tuhan Yesus untuk tidak melangkah, untuk bisa mengampuni, untuk datang, untuk berani. Jangan mempertahankan ego atau gengsi. Ya, saya diingatkan
juga bergandeng tangan dengan mantan suami saya minta maaf, dia juga minta maaf. Itulah Tuhan kita yang luar biasa, bisa memampukan saya. Kalau saya sendiri takut untuk bisa berhadapan dengan dia, karena memang dia luar biasa kerasnya minta ampun. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, akan bisa diubahkan oleh Tuhan Yesus. Itu aja keinginan saya, supaya dia bisa kembali ke dalam Tuhan ya. Saya minta dukungan ibu bapak-bapak di sini untuk bisa mendoakan mantan suami saya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bersamamu kami melewati di setiap musim.
anugerah-Mu besar melimpah pada setiap kami. Amin. Biarlah kami sungguh merasakan anugerah itu sepanjang hidup kami. Amin. Curahkan belas kasihan pada anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan. Berbicaralah, jamah, berikan pengertian, jalan keluar, pencerahan, sehingga setiap kami sungguh menerima anugerah-Mu, sehingga setiap kami boleh bersyukur dan memuliakan Engkau, meninggikan Engkau dimanapun berada, sehingga kami berkenan dan kami boleh diberkati di bumi dan mempunyai rumah di surga. Urapi hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu. Kami semua mengembalikan kemuliaan hanya untuk Engkau, karena hanya Engkau saja yang layak dimuliakan. Kami serahkan tempat dan setiap kami dalam kuasa-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan ya. Jadi kita mengucap syukur kalau kita boleh percaya kepada Tuhan, itu suatu anugerah. Ya, saya sebelumnya bukan orang percaya. Jadi kalau boleh percaya, memang satu anugerah. Saya bersaksi bahwa saya sangat beruntung dan satu anugerah besar bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Kita memperingati kenaikan Tuhan, tapi itu Kamis mestinya ya. Jadi Jumat Agung itu kematian Tuhan, 3 hari kemudian Tuhan bangkit dari kematiannya, kubur, terus 40 hari masih hidup di bumi ini, di dunia ini, terus dia naik ke surga. Ya. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa, ya, menebus dosa, karena begitu besar kasih Allah kepada setiap kita. Nah, kita ini memang udah sering mendengar itu, tapi mari kita koreksi, apakah benar Tuhan itu menebus dosa kita sehingga kita ini dapat anugerah besar tadi? Saya bersaksi bahwa orang yang saya lumayan sungguh-sungguh lah ya, karena saya orang bisnis dan masih bisnis, tapi saya melayani dan saya merasakan sampai hari ini saya bersaksi bahwa sungguh itu sangat beruntung kalau kita meresponi kasih Tuhan. Amin. Meresponi ya. Jadi kita bukan cuma sekedar tahu, ingin tahu, percaya, ikut-ikut percaya jadi anggota gereja, bukan begitu, tapi meresponi dengan sungguh percaya. Tapi untuk percaya itu memang diperlukan pengalaman, saudara. Ya, jadi Yohanes 3:16 dulu deh, biar kita lihat. Nah, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang kuncinya ini setiap orang yang percaya. Amin. Jadi jujur ngomong, saya ini waktu di jamaah Tuhan, saya kan bertobat umur 36 tahun 91 ya. Jadi waktu saya sebelum bertobat, ya Tuhan itu mengizinkan saya ya hidup duniawi gitu ya. Tapi waktu itu setelah bulan 1 saya capek hidup ini, saya ke gereja, saya nggak ada yang ngajak, jadi saya ke gereja, saya di jamaah Tuhan ya. Di jamaah Tuhan saya keluar air mata, terus dari puji-pujian itu ya. Saya keluar air mata, terus saya serius ke gereja, saya mendapatkan damai di hati. Tapi untuk percaya belum ya, setiap khotbah bertahun-tahun. Nah, percaya ini penting saudara ya. Nah, percaya ini diawali saya dari perasaan dulu. Jadi saya merasa damai di hati. Ini yang saya cari. Saya ini sampai umur 36 tahun hidup itu tidak bahagia. Ya, kebetulan orang tua saya kenal sama papanya Ci Helen ya.
Bapaknya Iran dia kaya, dia punya punya kebun ya. Bapak saya ini pernah kaya juga lah, punya kebun itu, tapi bangkrut. Nah, bapak saya kaya, dia orang dari Cina, dia lahir Cina bapak saya. Dan dia dari Cina, ya dia kaya, dia untuk apa? Dia kawin-kawin ya. Mama saya itu istri kedua. Nah, terus dia menjudi lah, untuk pindah ke Surabaya. Ya waktu di desa pernah juga sukses lah sebagai orang kaya di desa, orang kaya desa. Pindah ke Surabaya dan buka bank atau banknya dari buka bank itu. Nah, jadi secara keuangan saya ini nggak pernah sampai susah banget, ya. Tapi nggak bahagia. Anak istri kedua, ya toh. Ya sekarang aku usia anak-anaknya ini sudah meninggal semua. Keluarga yang satu meninggal semua, tinggal dua. Yang laki-laki meninggal semua. Nah, jadi saya punya keinginan saya harus lebih kaya dari papa saya. Saya harus main perempuan lebih dari papa saya. Jadi saya sangat berani. Tapi Tuhan izinkan. Waduh, saya hidup maklum apa berpuluh-puluh tahun. Saya nikah umur 37 tahun 92 saya baru nikah. Dari 36 tahun saya ngalamin hidup gak berubah. Tapi ada kegelisahan, ketidakpuasan, kekhawatiran, pekerjaan hancur naik turun nggak bisa sukses. Karena ya tiap malam itu jam 2 malam dan 3 malam karena itu berdiskusi bukan setahun, 10-an tahun saya lakukan itu. Nah inilah saudara ya, ingat bahwa kita ikut Tuhan Yesus itu bukan masalah lahiriah, tapi kita ikut Tuhan itu masalah batinnya. Allah itu adalah roh. Amin. Ini ingat baik-baik. Jadi seringkali disalahkan. Saya menggembalakan sejak tahun 98 sampai sekarang masih menggembalakan. 98 sudah 26 tahun saya menggembalakan. Ya, jadi saya banyak lihat orang masih pergumulan dalam keuangan. Terus memang justru ngomong saya 70% itu pikir uang terus dalam hidup ini ya. Tapi dari pengalaman saya, kalau kita menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain akan ditambahkan. Ini saya bisa bersaksi nanti. Saya ada di sini, saya nggak mungkin bohong. Ya bisa pengalaman itu saya benar ya. Nanti saya bisa memberi kesaksian. Udah uang itu nomor 2. Cari dulu kerajaan Allah. Nah sekarang Allah itu adalah roh, ya toh? Jadi kita harus mencari pengalaman dalam roh. Nah pengalaman saya waktu sebelum ikut Tuhan Yesus, saya itu hidup daging, itu nggak menemukan kerajaan Allah, kering, kosong, nggak puas, gelisah, khawatir, dendam, iri, benci, pokoknya nggak enak lah pokoknya dah. Mau mabuk-mabuk gitu. Saya untungnya nggak mabuk, nggak judi, tapi teman saya penjudi pemabuk tiap malam, wah pas tadi nightclub itu SO berapa 5 botol, manggil hostess orang 5 manggil bisa 10 waduh ya tapi itu masalah ya, jadi tapi di sana seperti Salomo mengatakan dia tidak mendapat karunia menikmati, semua sia-sia ya. Nah setelah saya dijamah Tuhan itu, saya ada damai di gereja ya. Saya sudah belajar agama macam-macam sebelum itu ya. Saya belajar agama reinkarnasi, karma, apa saya belajarin semuanya. Nggak menemukan, berat itu berat. Kalau berat jawabannya Pak iya sudah kamu dulu punya utang karma, sekarang dibayarlah kamu berat, makin berat itu. Tapi setelah ketemu Tuhan, dijamah Tuhan, saya ada damai, saya merasa ini yang saya cari. Saya melihat papa saya ya. Papa saya, waduh, berat banget hidupnya ya. Ya, yang pernah kaya bangkrut terus tiap hari merokok terus sampai operasi terus. Akhirnya untungnya waktu mau meninggal di rumah sakit itu ada penginjil datang dan mau terima Tuhan Yesus. Tapi dia meninggal, waduh, dalam sesak. Ya miskin, kita punya rumah, punya mobil. Tapi begitu stres karena apa? Dulu pernah sukses. Nah, maka hati-hati saudara. Hidup itu bukan soal sukses harta, bukan soal sukses finansial, kedudukan, ya.
bukan cita-cita. Tapi hidup yang sukses sebenarnya itu adalah hidup yang bahagia. Ini tangkap dulu. Kalau enggak, kita salah. Wah, aja dikejar. Oh dulu, saya nggak ada habisnya mulai punya motor, punya mobil, punya rumah, punya villa, punya apa ya kok terus apa namanya nggak bahagia itu apa? Itu apa? Betul ya? Ini tangkap dulu ya. Jadi saudara ingat baik-baik. Kita hidup itu zaman ini sudah berganti zaman ke zaman. Mulai zaman bapak saya itu mobil nggak ada AC-nya tahun 60 toh, ya toh. Sekarang udah ada AC. Nah, orang punya motor dulu, wah saya SMP itu punya motor udah masuk orang kaya lah. Surabaya masih sepi tahun 70. Sekarang orang motor, tukang saya tukang namanya, tukang kenek penjaga villa semua punya motor semuanya dah. Jadi itu bukan ukuran. Saudara punya ini bahagia punya itu, nah enggak lah. Saya dulu waktu kering itu sampai, waduh saya mau sekolah Alkitab, saya mau jadi biksu atau jadi pendeta lah. Ini udah, padahal keluarga saya itu ya keluarga ya cukup lah maksudnya. Tapi nggak ada kering. Maka itu orang kalau udah kering ya, itu harta nggak ada gunanya dah. Maka itu cari itu berkat batinnya. Tanpa berkat batinnya semua sia-sia. Ini nanti semestinya kekristenan itu adalah kebenaran. Nah, saudara benar-benar menemukan kebenaran yang sejati. Kita seringkali salah, dipikir ikut Tuhan nanti diberkati berkelimpahan, dapat ini diberkati ini tadi bahagia. Nggak ada habisnya. Sampai pendeta sama pendeta juga bersaing ingin lebih besar, lebih banyak jemaatnya dan terus gitu. Nah, ya jadi ingat ya, yang menjadikan kita bermusuh dengan Allah itu adalah kerajaan dunia. Jadi kita cari kerajaan Allah, di dunia ada dua kerajaan yang nggak kelihatan, kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Nah, kerajaan dunia itu isinya keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ini selesaikan 3 hal ini. Jadi saya merasa sebelum Kristen saya sudah belajar kebatinan agama-agama lainnya. Ini saya lihat, waduh, kita kok berlomba dalam keangkuhan hidup, berlomba dalam kedagingan, berlomba dalam keserakahan. Ini salah, matikan itu. Saya suka baca buku, waktu saya bertobat, saya beli buku ribuan buku, saya baca 1000 buku, saya bahkan nulis buku, ya toh, nulis gambar. Nah, saya waktu 20 tahun yang lalu itu saya diberkati dan saya berubah itu. Saya melihat buku tipis ya. Buku itu judulnya Berlatih dalam Hadirat Allah. Nah, di buku itu menceritakan ada seorang hamba Tuhan, dia sederhana, dia nggak nikah, dia pincang, dia cacat, dia melayani di biara. Nah, dia melayani di biara, dia cacat tapi pincang, nggak pegang uang, dia kerjanya masak, dia masak tempat panas untuk hamba Tuhan lah, ya. Mungkin Katolik barangkali waktu itu ya. Nah, tapi dia suka cita. Wah, orang heran lihat dia. Kamu cacat, kamu nggak pegang duit, kamu kenapa suka cita terus? Sampai pemimpin agamanya aja tanya dia. Ya waktu dia sakit, dia sekarang dia mau mati. Tanya, kamu nggak kelihatan sakit, kenapa? Ya saya suka cita, saya dalam hadirat Allah. Nah, dia bilang dia nggak bikin buku, dia nulis surat. Nah, suratnya dikumpulin. Nah, suratnya dikumpulin, isinya itu berlatih dalam hadirat Allah. Jadi ditanya, kenapa kamu bisa begitu bahagia? Dia bilang, saya selalu ingat perjamuan kudus, saya selalu ingat Tuhan, saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Jadi dia ada sukacita yang luar. Ingat ya, tanpa sukacita, harta, tahta, cinta semua sia-sia.
Amin. Maka saudara cari dulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai saja. Amin. Dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini harus dipegang ya. Maka itu terus begitu saya lihat itu saya mulai waktu itu saya melayani, saya anggap orang pelayanan ya harus tulus lah ya. Maka saya pelayanan tuh nggak jadi orang kaya, saya melayani orang miskin. Saya ke apa namanya kunjungan ke orang miskin, saya ada jemaat miskin, saya ke penjara, saya ke Nusa Kambangan, saya kemana keliling begitu. Tapi ya itu ada pemberontakan ya. Karena saya lihat nggak disupport gereja kita, memang di karismatik nggak seperti itu katanya. Nah itu saya kehilangan damai. Saya kehilangan damai, maka hati-hati saudara. Ini soal finansial juga. Ketika saudara kehilangan damai, apa yang kamu khawatirkan, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu rasakan di hati, itu nanti terjadi. Ya, maka itu kalau ada kerukunan, kebaikan, kasih, damai, kebajikan, kemurahan akan mengikuti. Amin. Maka periksa hati, jangan sampai memberi kesempatan kepada iblis dan hatimu diisi dengan yang negatif, dan negatif itu akan datang kepada kita. Nah, saya merasakan itu ya. Jadi itu istri saya sampai saya melayani dia sampai jual perhiasan. Saya bilang kenapa dijual? Ya udah, kenapa? Saya waktu itu kan ada 2 ruko saya sewain, saya bilang mana saya nanti besar kuliah udah dijual, udah saya sebagai pendeta saya udah nggak mikir apa-apa. Tapi tekor ya, istri saya ya sekolah anak sekolah internasional apa gitu. Tekor saya bilang, aduh kok bisa tekor begini? Terus saya periksa, waduh saya nggak benar, hati saya nggak benar. Jadi kita percaya bahwa berkat itu dari Tuhan. Jerih payah tidak menambahinya. Itu firman Tuhan mengatakan ya. Jadi saya ngalamin benar-benar berkat itu dari Tuhan. Nah, wah, saya terus baca buku. Saya akan baca buku banyak. Saya baca buku yang bukan Kristen tapi intinya Kristen. Itu The Law of Attraction. Jadi itu daya tarik dari kita. Nah, ternyata waktu saya salah, ada kesalahan dan saya tarik yang nggak baik. Terus saya benahin, ya pagi-pagi saya berdoa, saya minta ampun, saya selesaikan hati saya terus berdoa supaya tetap ada damai di keluarga dan hati saya. Nah, terus ada mujizat saya itu terus dia jualan multi level, dia bisa berkembang sampai hari ini. Terus saya bikin produk-produk itu ya. Nah itu saya nanti kalau bersaksi ini intinya itu berkat itu dari Tuhan. Jadi nggak ada yang apa namanya, bukan karena rajin buat saya dulu waktu muda mati nggak berhasil. Saya teman-teman saya mau nolong nggak ada jalan, itu aneh. Maka percaya, jangan dengan kekuatan sendiri. Orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, terkutuklah. Ya, jadi terkutuklah orang yang mengandalkan sesama, mengandalkan manusia dan hatinya menjauh dari Tuhan. Yeremia 17:5. Ya. Nah, sekarang intinya itu saudara harus koreksi perasaan. Ketika saudara perasaannya benar, itu saudara benar di hadapan Tuhan. Nah, perasaan apa itu? Perasaan kerajaan Allah. Saudara bisa merasakan kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, sukacita oleh Roh Kudus. Ketika saudara bisa merasakan perasaan ini, saudara hidup di dalam kerajaan Allah. Yang lain akan ditambah. Nah, Billy Graham mengatakan begini, Tuhan itu nggak bisa kita lihat, dia roh, ya roh. Tapi Tuhan bisa kita rasakan, seperti layang-layang yang tinggi sekali, ketutupan awan, tapi bisa dirasakan, masih ada, layang-layangnya masih terbang. Nah, kita harus selalu periksa, masih ada damai. Kalau saudara ada damai, ada sukacita, itu saudara masih dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Ketika saudara sudah dengan damai,
Selesaikan itu semua, kebencian, kejengkelan, iri hati, marah, diam. Saya tiap pagi saya duduk diam jam 4 jam 5 mungkin Pak Diki tahu lah saya ngirim Pak apa WhatsApp tiap pagi. Biar juga tahu. Sama istri saya tidak pulang kamu ngapain sakit ya? Doa. Saya menikmati keheningan, saya menikmati hadirat Allah. Saya selesaikan. Ya, kalau masih ada ganjalan sama orang, itu periksa diri. Jangan pikir gini. Yang benar kan gua, aku salah. Mau berantem. Udah ini cairkan aja semuanya. Semua dari Tuhan, kembalikan ke Tuhan, penghakiman hanya Tuhan. Ya, kita ini udahlah, jangan mengotori keegoan ini, selesaikan biar damai ini yang memenuhi hati kita. Nah, banyak orang tidak mampu untuk mengampuni. Itu jujur ngomong. Saya berpuluhan tahun juga saya pelajarin itu. Waduh, cara-cara nggak bisa. Caranya yang bisa cuman membuka hati dan menyerahkan kepada Tuhan dan menikmati damai sejahtera Tuhan, dan saudara akan bisa berbuah mulia. Ayo kita baca. 1, 2, 3. Semua sumber sejahtera segera akan menjadi di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Jadi Allah sumber damai sejahtera itu menghancurkan iblis. Saudara kalau bisa mau lebih dari pemenang, tadi lagunya mau menang, itu satu-satunya bukan kuat gagah. Itu damai sejahtera dari Allah. Itu baru bisa ya menghancurkan iblis. Karena itu Yesus kita menyertai kita. Maka itu kita jangan sampai menjauh dari Tuhan, tapi kita harus selalu melekat dengan Tuhan. Kita harus selalu Tuhan berserta kita. Amin. Bersama dengan Tuhan ada damai sejahtera. Damai sejahtera itulah yang mengalahkan iblis. Ketika saudara kehilangan damai sejahtera, saudara tidak akan menang, saudara kalah. Benci, marah, jengkel, kecewa, putus asa, gelisah, hancur dah. Udah itu uang, apa puji-pujian semua nol. Tanpa Tuhan semuanya nol. Hanya dalam Tuhan ada hidup dalam segala kelimpahan. Hanya dalam Tuhan kita mampu untuk mengalahkan iblis. Maka itu Tuhan itu sungguh anugerah yang besar. Maka saudara, kita harus berusaha untuk melekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, berlatih dalam hadirat Allah, merasakan berkat-berkat batinnya dari Tuhan. Dan itu adalah anugerah besar. Dan saya ingat ada seorang artis namanya Dolores Hart. Nah, Dolores Hart itu umur 17 tahun, dia main film bersama Elvis. Elvis jatuh cinta. Elvis mau minang, dia mau dinikah. Tapi waktu dia masih main film, terus ada Romo lah ya. Dia bilang dia main film rohani. Terus, oh kamu declare, kamu tuh dipanggil Tuhan ya untuk jadi orang hidup untuk Tuhan gitu. Terus dia mikir, saya kok dia ada panggilan jadi biarawati ya, enak mana kawin sama Elvis apa jadi biarawati. Tapi dia milih jadi biarawati. Nah, kita tahu Elvis hanya duniawi lah ya, dia narkoba dan kawin cerai dan sebagainya lah, istrinya selingkuh dan macam-macam banyak masalahnya. Dia meninggal umur 47 lah Elvis. Nah, Dolores Hart ini masih hidup sampai hari ini, sudah umur 80-90 ya. Nah, dia tanyain, bagaimana kamu gak nyesel? Dia bilang, Tuhan Yesus lebih besar dari Elvis. Cari itu Tuhan, cari itu roh Tuhan. Kita mana ada puasnya lah di dunia ini ya. Terus berkembang terus teknologi.
makin canggih, makin heboh ya. Tapi terus orang menderita terus, ya. Kurang haus terus. Air yang dari dunia itu selalu menghauskan. Cuma air dari Tuhan itulah yang bisa masuk dalam hati dan memancar menjadi mata air dalam hati kita. Maka carilah kebenaran dan roh. Roh Tuhan itu memberikan damai sejahtera. Tanpa damai sejahtera semua sia-sia. Kalau kita damai sejahtera, koreksi diri. Ada salah apa hidup ini? Mungkin kau menyintai dunia dengan segala kemegahan, kuasa dan kemegahan. Tapi cintai Tuhan, melekatlah dengan Tuhan, menyangkal diri, selesaikan semuanya. Udah, aku Tuhan saja sudah. Ya, ini saya praktekkan. Saya sejak tahun 2002 itu saya ke Nusa Kambangan dulu rame-rame lah, orang gereja 10 orang, 5 orang, 20 orang. Lama-lama saya berkata, sudah repot ngatur orang, saya berangkat sendirian. Jadi terakhir saya ke Nusa Kambangan itu saya berangkat sendirian, saya naik kereta api, saya tidur di hotel yang murah. Ya, pernah di hotel 80.000 sabar. Sampai di hotel saya naik motor masuk ke Nusa Kambangan. Itu setahun 3 kali ya, jadi sejak tahun 2012 sampai COVID lah kemarin ya. Nah, di sini saya mulai belajar untuk bisa menikmati hal-hal yang sederhana. Itu orang kaya, Warren Buffett itu dia bilang kayak gini, orang yang bahagia adalah orang yang bisa menikmati hal-hal yang sederhana. Kalau nggak bisa nikmati hal yang sederhana, saudara, dikasih satu dunia ini pun nggak puas. Amin. Nah, saya mulai di kereta api, saya belajar untuk bersyukur. Saya di hotel yang murah, saya bersyukur. Saya naik motor bersyukur. Saya naik perahu kecil itu, saya berangin apa, saya bersyukur. Saya merasakan menikmati. Saya naik motor ke Nusa Kambangan, ketemu orang penjalan. Saya merasakan. Saya terus menggali. Saya sampai makan pagi yang sederhana pun saya merasakan. Itu belajar untuk menikmati. Nah saudara, jadi ingat baik-baik, kebahagiaan itu bukan dari barang-barang yang mewah, tapi dari kita bisa menerima, kita bisa bersyukur, kita bisa menikmati, dan kita bisa merasakan kebahagiaan yang diberikan Tuhan. Maka itu saudara, jangan memandang kerohanian ini dengan duniawi, tapi ini kita ini kerohanian. Ya, kita kumpul di sini ini soal roh, bukan soal jasmani, berkat-berkat, kelimpahan macam-macam gitu. Kelimpahan itu ada dalam hati. Jadi bukan kelimpahan uang, ya, tapi kelimpahan itu rasul-rasul nggak ada yang kaya, nabi nggak ada yang kaya, tapi mereka kelimpahan, memberikan nyawanya untuk orang lain. Itu hidup berkelimpahan. Jadi ingat baik-baik, jangan ditipu dunia. Hidup berkelimpahan adalah hidup orang yang bisa mengasihi orang lain. Amin. Ada orang kelimpahan hartanya tapi tambah pelit dia, banyak. Ya, wah tambah kurang, belum perempuan malah nggak perempuan, belum membagi malah nggak membagi terus, numpuk terus. Ya, nah perempuan saya nggak di gereja saya nggak. Saya 26 tahun khotbah sekali tak perbulan, saya nggak pernah perbulan. Karena memang ya nanti dipikir apa? Gereja butuh uang gitu ya. Nah ini kesimpulannya ya, Tuhan Yesus itu sungguh dia datang menjadi anugerah untuk setiap manusia. Nah kita harus meresponi dengan percaya. Dengan percaya ini kita harus ada perubahan ya. Dulu hidup oleh daging, sekarang hidup oleh roh ya. Jadi hidup oleh roh artinya roh kita terus bersekutu dengan Tuhan, menyerap damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan mengatakan kalau engkau tidak mendekat pada pokok anggur, engkau tidak akan berbuah. Buah roh itu adalah kasih, damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya. Nah sekarang dikoreksi. Apakah saya sudah ikut Tuhan Yesus 20 tahun, buah roh saya makin lebat apa makin kurang? Nah kalau makin kurang, ada krisis. Maka kita harus bertambah-tambah lebat dalam buah roh. Amin. Jadi ukuran kekristenan bukan soal kaya, bukan soal ternama, bukan soal hebat, tapi ukuran kekristenan adalah buah roh. Maka itu setiap kita koreksi buah roh. Ya.
Nah, kalau kita sudah nanti merasakan menikmati hubungan dengan Tuhan, kita menikmati persekutuan dengan Tuhan, udahlah. Apalagi saya sudah cukup. Kalau saudara bisa merasa cukup berlimpah, ya, saudara sudahlah cukup, karena aku lakukan milik Kristus apa yang ingin Kristus aku lakukan. Nah, ini saudara akan mencapai hidup menjadi milik Kristus. Jadi pertama meresponi anugerah Tuhan, ya, terus berubah hidup menjadi pengikut Kristus, terus sampai menjadi milik Kristus. Ya, terus mulai pikiran hati-hati, ya. Jadi saya mulai sekarang pikiran itu, jujur ngomong, orang laki itu pikirannya selalu porno, ya, bisa. Itu ada yang mengatakan satu hari bisa 200 kali. Nah, saya mulai kurang-kurangin, enggak benar. Mulai pikiran, ya, pikiran benci, iri, serakah, singkirkan semua. Benahi pikiran sampai benar-benar. Terus saya melihat, ya, yang jujur ngomong, ya, memang ada terus gangguan, tapi kita benahi makin benar. Terus hati ada damai, terus ya kita bisa berbuat baik. Saya yakin, amin, mati masuk surga. Amin. Nah, ingat ya, hidup ini sangat-sangat pendek, ya. Tadi kemarin saya lihat YouTube itu ceritakan ada ketemu rangka manusia umurnya 175.000 tahun, lama sekali, ya. Kita ini hidupnya 80 tahun, 70-80, sangat pendek. Yang pendek ini, ya, apalagi saya, ya, Pak Diki, ya, 70-80, kita tinggal 10 tahun, yang lainnya mungkin tinggal 20 tahun, pendek banget. Udahlah, sudah. Haleluya. Jadi kalau pagi, coba belajar nikmati. Kalau pagi, saya olahraga, tapi jam 9, jam 8, katanya matahari bagus jam 9. Saya senang kalau sendirian. Kalau ada orang jangan ngomong, kalau saya sendirian, saya melangkah, saya jalan. Kita kecil di depan, 45 menit saya jalan, saya menikmati, saya bersyukur. Belajar menikmati sampai tiupan angin, lihat warna, lihat rumput, lihat tukang rumput, ya belajar menikmati. Sampai nanti secangkir teh yang murah, ya, teh itu kan 7.500, 30 saset. Iya, sariwangi murah banget. Maka itu mau hidup menikmati itu, ya, jangan bandingkan dengan orang. Saudara periksa diri dulu, saya bisa nikmati nggak? Kalau saudara nggak bisa nikmati, saudara serakah, saudara sombong, saudara nggak mau kalah, saudara masih ada keangkuhan hidup, ya. Udahlah, menyangkal diri, nikmati apa yang ada. Amin. Sehat aja nikmati. Amin. Sehat itu anugerah besar. Ya, dan saya ngalamin sakit. Ya. Oke, waktunya udah habis, ya. Jadi kalau memang saya kan memang hidup ini ya mau jadi berkat lah. Kalau memang ada yang mau tanya, nanti bisa japri apa ya. Saya tiap hari bisa bikin rumah saja. Nah, ingat Tuhan Yesus itu datang itu sebagai anugerah. Nah, kita menjadi pengikut Tuhan Yesus itu harus sungguh-sungguh, karena nanti ikut Tuhan ini kita akan disebut anak Allah. Nah, ini, ya, ayo kita baca tiga ayat saya kemarin. 1, 2, 3. Kita percaya semua dipilih Tuhan. Ya, di sini, ya. Nah, kalau dipilih Tuhan, saudara meresponi. Nah, saudara kalau meresponi, saudara benar-benar hidup untuk Tuhan, ya, sesuai dengan Tuhan. Dan nanti saudara diberi anugerah anak Allah, dan Tuhan Yesus menjadi yang sempurna. Ya, nah, nanti kita ini hidup yang pendek ini gak sia-sia, ya. Tapi nanti kita akan
menuai dalam kekekalan. Ingat, hidup ini adalah persiapan untuk mati. Ya, hidup adalah persiapan untuk mati. Ya, katakan hidup adalah persiapan untuk mati. Jadi jangan terus lupa mati, kita pasti cuma sabar dulu, nggak tentu yang tua, yang muda bisa duluan. Karena umur manusia itu bukan nomor urut tapi nomor cabut. Kalau cabut ya. Ya, habis itu kan ya. Jadi ini saya akan pengalaman. Ya, saya bukan dari sekolah STT tapi saya ngajar juga, saya ngajar kom. Ya. Tapi saya selalu merenung, ya, saya merenung, saya mendalami Alkitab, saya baca buku. Ini ringkesan yang saya sampaikan ini semestinya pengalaman saya berpuluh-puluh tahun. Maka ingat baik-baik untuk mengoreksi diri, koreksi perasaan. Ketika perasaanmu nggak enak, pikiranmu nggak benar, benahi. Karena kita harus punya pikiran dan perasaan seperti Kristus. Amin. Ya, itu ada ayatnya. Maka itu saudara, ya, dengan yang singkat ini saudara tangkap supaya ada perubahan pikiran dan perasaan. Saudara menikmati hidup dengan perasaan damai dalam Tuhan dan mengucap syukur, percaya kalau kita benar, kita adalah anak Allah dan kita sudah disediakan rumah di surga, kita adalah pewaris kerajaan Allah. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah pesan-pesan yang singkat ini boleh tertanam, bertumbuh, sehingga semua anak-anakmu ini boleh bahagia di dunia dan menjadi warga kerajaan surga. Kami serahkan setiap kami dalam kuasa-Mu,